Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Kami ingin menyampaikan terkait dengan transparansi dan publikasi dari kinerja dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, apa-apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus terkait dengan kinerja dari Januari sampai dengan awal Oktober. Kami ingin menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melalui Seksi Tindak Pidana Umumnya pada tahun 2025 Januari sampai dengan Oktober telah menerima 452 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Totalnya ada 452. SPDP ini dikirim dari Polres Lampung Tengah dan dari jajaran Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, totalnya 452. Dan untuk kasus yang dominan SPDP-nya adalah terkait dengan tindak pidana pencurian untuk di Kabupaten Lampung Tengah, yakni sampai dengan 76 kasus atau 76 SPDP. Selanjutnya di urutan di bawahnya adalah terkait dengan tindak pidana narkotika. Tercatat di CMS kami ada 61 SPDP kasus narkotika yang dikirim oleh teman-teman penyidik kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Ini menurun dibandingkan tahun lalu 2024 mencapai 150 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi hampir setengahnya. Kemudian terkait dengan 2025 tindak pidana berikutnya adalah terkait dengan kekerasan terhadap nyawa. Terkait dengan kekerasan terhadap nyawa, baik pembunuhan berencana, kemudian juga penganiayaan, ini meningkat untuk di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk perkara-perkara yang menariknya, pengerusakan rumah. Yang rumah kepala kampung, saat ini kami sampaikan kepada publik bahwa berkas tersebut sebelumnya dilakukan penyidikan oleh teman-teman penyidik dari Polda Lampung, Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Saat ini berkas tersebut telah diteliti oleh teman-teman jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemarin telah dinyatakan lengkap oleh teman-teman dari Tindak Pidana Umum Kejati Lampung dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Saat ini jumlah tersangkanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan berkas perkara saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan akan dilakukan penuntutan dengan jumlah tersangkanya sebanyak 3 orang. Selanjutnya terkait dengan perkara menarik perhatian publik lainnya adalah terkait dengan kasus pembunuhan. Saat ini kasus pembunuhan yang memicu terkait dengan pengerusakan rumah yang disidik oleh teman-teman Polres Lampung Tengah. Berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan masuk tahap pembuktian. Kemarin sudah dibacakan dakwaannya dengan pasal 338 atau pasal 351 ayat 3. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah peningkatan terkait dengan kasus pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Lampung Tengah. Ini tahun 2025 dibandingkan tahun kemarin meningkat menjadi 14 perkara. Kemudian juga kasus-kasus pengeroyokan dan kekerasannya juga tercatat sebagai salah satu SPDP yang dikirim, jadi perkara mayoritas yang dikirim dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Terkait dengan perkara penting atau yang menarik perhatian publik yang ditangani oleh Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, selain perkara pembunuhan atau pengrusakan rumah, ada beberapa perkara yang menarik perhatian publik, yaitu terkait dengan tindak pidana ITE, tindak pidana IT terkait dengan kasus defect presiden. Itu pun telah dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya perkara yang menarik perhatian publik berikutnya adalah terkait dengan kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa atau tersangka atas nama DBS Dika Budi Setiawan yang disangkakan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang jumlahnya cukup banyak, yakni
238 kilo ganja. Saat ini sedang ditangani, berkasnya sedang ditangani oleh teman-teman jaksa pada seksi tindak pidana umum. Selanjutnya untuk perkara dengan penyelesaian restoratif justice, alhamdulillah untuk Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah menyelesaikan 5 perkara secara RJ, yakni atas nama Jumono pasal pencurian 362, Hadi Prawiro penadahan, disusul dengan Joko pencurian, kemudian penadahan, dan 1 perbuatan tidak menyenangkan telah dilakukan secara restoratif justice. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkara-perkara menarik perhatian publik yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan kami sampaikan bahwa 5 perkara yang menurut keadilan perlu dilakukan penyelesaian secara restoratif justice itu telah diselesaikan secara pemulihan restoratif justice sebanyak 5 perkara. Itu dari tindak pidana umum. Kami mencoba terkait dengan perkara yang ditangani oleh seksi tindak pidana khusus, penyidiknya langsung teman-teman jaksa penyidik oleh tindak pidana khusus. Tahun 2025 Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dari seksi tindak pidana khusus telah melakukan penyidikan khusus terhadap 3 perkara, 3 berkas perkara kasus, salah satunya yang terkait dengan kasus KONI yang merugikan keuangan negara 1 miliar lebih. Saat ini sedang melakukan pemberkasan oleh teman-teman penyidik, dan beberapa perkara lainnya saat ini masih dalam tahap penyelidikan, masih berkoordinasi kepada tim ahli untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan mengumumkan ke publik ketika telah disimpulkan dapat atau tidaknya dinaikkan ke penyidikan. Selain melakukan penindakan untuk seksi tindak pidana khusus, seksi tindak pidana khusus juga berupaya melakukan pemulihan kerugian keuangan negara, telah melakukan tindakan berupa penyitaan terhadap aset atau rumah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah guna pemulihan kerugian keuangan negara. Selain itu, selain melakukan upaya penyidikan melalui seksi intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah akan mendorong terkait dengan perbaikan sistem dan berbagai macam upaya pencegahan dalam pencegahan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana umum lainnya. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Tengah di bidang seksi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Terima kasih.